Jumpa lagi di Slato Channel. Hari ini saya ada di Coating Garage dan ini mobil Innova Zenith Q&B-nya sudah selesai di ceramic coating paket diamond. Dan bersama saya di sini ada Bro Gian. Halo. Nah, Bro Gian ini adalah ownernya Coating Garage dan dia juga spesialisasi di bidang detailing ya. Nah, ini mau nanya-nanya nih, Bro Gian nih ya. Kita puas banget dengan hasil kerja mobil Innova Zenith Q&B ini ya, di ceramic coating. Nah, ini kita kan pilih paket diamond ya. Ya, betul. Nah, paket diamond itu sebenarnya apa nih, Bro Gian? Kalau paket diamond sendiri ini, paket yang kita jual itu top line-nya kita. Jadi, yang paling tinggi di paket yang kita jual untuk nano ceramic coating. Nah, di dalamnya sendiri, itu pengerjaannya sudah include full detailing, dan diamond ini 3 layers nano ceramic coating. Jadi paket diamond itu adalah paket yang top of the line ya. Jadi yang paling tinggi. Jadi memang di sini yang kita pilih adalah paket yang terbaiknya ya, yang paling tinggi. Dan masing-masing memang paket-paket itu ada semua hampir sama 3 layers ya. Kita ada yang 2 layers, ada yang 3 layers. Oh, ada yang 3 layers. Tapi ini yang diamond coating itu 3 layers. Jadi 3 lapis namanya itu ya. Betul. Jadi mobilnya jadi keren banget nih. Kalau mobil hitam itu cakep banget ya kalau habis di ceramic coating, pokoknya habis di detailing lah. Betul, looks-nya beda banget. Looks-nya beda banget. Nah ini kita kan mau nanya-nanya nih Bro Gian ya, mengenai sejarah berdirinya Coating Garage ya. Tahun berapa sih ini Bro Gian? Jadi kalau Coating Garage sendiri ini saya mulai di 2018, tapi waktu itu kita home service. Jadi door to door. Ya. Jadi masih door to door loh. Ya, ibaratnya kita door to door, gimana kita mau memberikan pelayanan poles itu bisa di rumah, coating itu bisa di rumah. Tapi memang walaupun pada kenyataannya prakteknya nggak segampang itu, karena peralatan yang kita bawa banyak. Baru di 2022 kita menetap di workshop bareng sama partner saya. Jadi saat ini kita berdua untuk ownership. Ada berdua ya. Ada berdua, ada namanya Ko Arif, partner saya. Masih saudara saya juga. Jadi berarti diawali tadi 2018 dengan door to door. Nah itu saya mau nanya tuh, tenaga kerja pasti belum banyak ya. Waktu itu sih kita juga turun ke lapangan juga. Kalau tenaga kerja sih kita baru pakai 2 orang waktu itu. 2 orang ya. Berarti ini Bro Gian ikut andil juga, ikut ngambil poles atau hanya inspeksi doang? Waktu itu kita ikut juga. Jadi kita belajar juga detailing, kita belajar moles juga. Sama waktu itu kalau home service memang saya berpartner tapi sama teman saya pada saat home service ya. Betul. Jadi itulah perjuangannya itu dari awalnya ya itu door to door. Jadi membuat bisnisnya Bro Gian itu naik, nah hasilnya pasti dong. Makanya sekarang ada di tempat ini. Tapi lu denger-denger ya Bro Gian ya. Ini kan sekarang ada di daerah Sunter ya. Betul. Dulu katanya ada di daerah Tanjung Priok ya. Di 2022 itu kita di Jalan Swasembada Timur di Tanjung Priok. Itu di Tanjung Priok. Nah sekarang ini kalau nggak salah di Coating Garage tempatnya jauh lebih besar ya dari yang sebelumnya. Secara tempat sebenarnya sama, tapi mungkin karena di sini fokusnya kita detailing sama car wash, jadi terlihatnya lebih fokus, jadi kelihatan lebih besar kan ya. Kalau di sana kita juga ada divisi body repair dan body repaint. Ada body repair dan body repaint juga. Tapi itu masih ada sampai sekarang? Itu masih ada, dan itu masih dijalankan sama saudara saya juga sama. Masih afiliasinya Coating Garage lah ya. Betul, dengan nama Garasi Papa. Namanya? Garasi Papa. Garasi Papa. Jadi mau body repair, body repaint itu bisa ada juga. Namanya Garasi Papa.
Nah, Betul. oke. Nah, ini kita mau lanjut nih nanya-nanya mengenai detailing. Nah, Boleh. Anda mungkin tahu detailing tuh poles. Ya, bener tapi nggak 100% bener. Nah, kita langsung tanya aja deh sama yang ahlinya. Kalau saya yang jawab sendiri, nanti kan takutnya ada yang miss ya. Nah, kita mendengarkan aja langsung dari Bro Gian mengenai detailing itu apa sih? Ya, silakan. Oke, jadi kalau pengerjaan detailing ini kan banyak customer yang awamnya taunya misalkan poles. Ya. Mau poles dong, Ya. atau cuma bilangnya mau coating gitu tanpa tahu. Jadi kalau di kita di Coating Garage ini kita juga sekaligus kasih edukasi customer. Jadi kita bisa kasih pilihan-pilihan servis proteksi kendaraan kalian itu berdasarkan kebutuhan kalian. Jadi kita biasanya kita cari tahu dulu problemnya. Dalam artian customer datang ke sini bawa mobilnya ada ini nih mau hilangin ini, kita jelasin dulu. Oh ini bisa hilang dengan namanya poles, namanya detailing gitu. Oke. Kalau detailing itu sendiri adalah pekerjaan membersihkan secara mendetail. Dalam artian kita bersihin tapi nggak cuma dilap-lap doang, itu masuknya detailing. Nah, cuman pengerjaan poles-polesnya pun itu kita kategorikan sekarang dalam pengerjaan detailing. Ada namanya exterior detailing, interior detailing, engine detailing. Oke. Itu. Berarti kalau itu dalam satu kesatuan itu dibilang apa, Dok? Apakah masuk dalam paint step correction atau apa ya? Ya, jadi kalau di dalam pengerjaan exterior detailing, misalkan pengerjaan luar atau mencakup bodi dan kaca, di dalam exterior detailing itu sendiri, kalau di tempat kita ya, jadi itu sudah termasuk pengerjaan poles. Poles ini yang sering kita sebut orang gampangnya bilangnya poles, atau kalau bahasa kerennya paint correction. Oke. Jadi perbaikan warna cat pada kendaraan kalian nih. Paint correction ya. Itu ada step 1, step 2, step 3, tergantung kebutuhan mobil juga kita lihat juga gitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya tangkap nih dari Bro Gian, jadi detailing tuh sebenarnya satu kesatuan proses yang secara menyeluruh ya. Iya. Jadi Dari konsepnya detail itu maksudnya sangat terperinci gitu. Jadi dia sampai yang bagian-bagian yang terkecil, yang paling tersembunyi pun itu harus dibersihkan ya, seperti itu ya. Namanya detailing itu. Menurut saya seperti itu. Oke. Karena kan kalau kita bilang kerjaan detailing, berarti apapun yang kita kerjakan di mobil customer berarti harus kita kasih juga hasilnya yang mendetail. Oke. Baik dari seluruh sisinya ya, eksterior, interior, mesin. Oke. Jadi kalau sebenarnya jadi kalau poles itu sebenarnya belum tentu detailing dong ya. Karena poles itu bisa aja kelihatan luarnya tapi sampai bagian-bagian yang terkecil mungkin belum tentu bagian itu detailing lah. Jadi maksudnya poles itu belum 100% detailing gitu berarti ya. Jadi gini, kalau misalkan pengerjaan poles itu sendiri banyak pengertian ya. Jadi saya nggak bisa sama ratakan workshop saya sama workshop tempat lain. Tapi kalau di tempat saya, di tempat kita, pengerjaan detailing itu sudah include poles. Jadi kita nggak fokus pada polesnya aja, tapi detail-detailnya kita perhatiin. Detail itu seperti apa? Misalkan di sela-sela bagian handle pintu, sela-sela dalaman pintu itu juga kita bersihkan secara mendetail. Nah itu yang masuk ke proses detailingnya tadi. Jadi kemarin saya lihat juga sih sampai di karet-karet pintu tuh, di bagian-bagian pintu tuh karet-karet pintu yang sela-selanya tuh dibersihkan juga pakai kuas gitu. Jadi itulah namanya detailing ya, berarti ya Bro Gian ya. Oke, jadi kalau untuk masalah paint step correction itu ya, mungkin dimulai dari apa sih? Kalau paint step correction? Kalau step-step paint correction ya, biasanya kalau kita di dalam dunia detailing, yang saya pelajarin adalah kita tuh dikategorikan ada beberapa step. Jadi step 1, step 2, step 3. Step 1 ini biasa kita namanya itu yang sering disebut paint correction atau proses cuttingnya. Oh, cutting. Ya, biasa kalau untuk kita ngilangin baret-baret yang sudah agak lumayan dalam, halus ke dalam, kerak-kerak air itu bisa juga di dalam proses itu. Lanjut step kedua itu adalah namanya step polishing. Tahapan kedua. Tentunya dengan toolsnya sama, tapi pad polishnya kita bedakan, obatnya juga beda lagi. Oh, pad polish itu harus beda ya masing-masing Itu berpengaruh karena setiap pad polish itu punya fungsi masing-masing, baik dari UV cutting, medium cutting, soft cutting sampai finishing. Oke, berarti habis tadi yang polishing, step 2, finishing. Maksudnya. Finishing itu ceramic coating maksudnya yang naik. Sebelum. Oh, sebelum. Masih proses polish juga. Jadi tapi itu polish finishing ya. Oh, tahapan akhir dari untuk polish. apa itu sebenarnya? Bukan
bukannya polishing itu udah cukup ya? Kenapa mesti ada finishing polish gitu? Balik lagi kalau kita bicara detailing, tujuannya adalah buat dapetin hasil akhir yang maksimal. Karena kita kadang cuma sampai di step polishing aja pasti ada yang kurang. Tapi kita juga lihat kondisi mobil customer ya. Jadi kita nggak bisa fokus sama egonya, kita harus paint correction tuh harus step 1, step 2, step 3. Kadang kita lihat kondisi cat mobil, cat mobil ini kira-kira mumpuni nggak sih? Kalau kita lakukan paint correction sampai step 1, step 2, step 3. Ada kan kondisi mobil yang mungkin udah kurang baik, catnya ya, catnya sudah clear coatnya sudah tipis atau apa. Jadi kita sebagai workshop berarti nggak selalu harus 3 tahap itu ya? Tergantung kondisi cat. Tergantung kondisi cat, kita kadang infokan juga ke customer. Ini kita maksimalkan hasilnya segini. Gitu. Itu yang selalu kita informasikan juga di awal. Berarti itu kalau 3 step itu tadi sebenarnya tergantung kondisi cat. Betul. Nah, kalau sebenarnya kalau dari tahap yang tadi yang proses pertama yang cutting, cutting itu berarti erat dengan kompon ya. Betul. Pakai kompon. Rubbing kompon nggak itu maksudnya? Kita nggak pakai rubbing kompon. Nggak pakai rubbing kompon. Kita pakai kompon aja. Kompon. Kalau yang polishing itu? Polishing itu ada obatnya. Jadi memang dia kompon tapi kandungannya berbeda dengan yang step 1. Makin menurun tingkat. Betul. Dia cuttingnya semakin menurun. Tapi ngasih efek glossy-nya yang naik. Dia ada efek glossy ya. Jadi kalau yang tahapan beda-beda. Yang pertama kan tadi ngilangin biasanya baret-baret halus gitu ya, spider web gitu ya, laba-laba gitu ya. Terus yang kedua tuh jadi dia lebih menghaluskan lagi tapi keluar efek glossy-nya. Ya, secara glossy-nya bakal naik juga karena komposisi untuk cutting-nya turun dari obatnya itu ya, dari obat yang kita pakai ya. Karena kan setiap workshop obatnya pasti beda-beda lagi. Ya benar. Gitu. Nah kalau yang tadi yang terakhir itu finishingnya pakai apa juga? Apa masih ada komponnya atau gimana? Obat finishing sih, obat finishing polish. Tapi bisa dibilang sih kandungannya sih udah nggak kayak yang step 1 tadi sih, beda. Beda-beda. Dan dia lebih safety saat misalkan terkena panel-panel yang nggak boleh kena poles, dia lebih safety. Dia lebih safety. Kena bagian plastik segala macam. Jauh lebih safety yang finishing itu ya. Betul. Nah, dia nggak mengikis. Nah ini saya mau tanya lagi nih Bro Gian. Nah kan mobil itu kan kalau ini kita ngomongin ceramic coating ya. Kalau zaman dulu mungkin karena wax gitu ya. Nah ini kan ada ceramic coating. Nah ceramic coating itu kenapa ada 2 layers, ada 3 layers gitu? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Apakah sekedar untuk efek glossy ataukah menambah ketebalan? Jadi kalau secara nano ceramic coating sendiri banyak ya, sekarang kita lihat jual berapa layer. Tapi sebenarnya yang maksimal buat di aplikasi baiknya itu yang selama ini kita jual dari awal, kita jual kasih customer, kita edukasi paling banyak ya di 3 layer itu. 3 layer pun dengan komposisi obat yang berbeda. Ada base coat, ada top coat namanya. Top coatnya yang 2 lapis kali ya? Top coatnya biasanya yang selayer terakhir. Base coatnya malah 2 kali? Layer pertama dan layer kedua, baru top coat layer ketiga. Kalau di tempat kita aplikasinya seperti itu. Oke. Nah itu kalau mengenai ceramic coating ya. Nah ini ada yang baru dan memang juga in juga, tapi agak ekspensif gitu ya. Namanya PPF. Nah, PPF itu kan memang sudah mulai banyak juga yang masang PPF pada mobil. Tapi PPF itu sekarang jadi produk yang top of the line lagi di atas ceramic coating ya kalau dikatakan. Secara proteksi. Tapi ternyata banyak juga kelasnya juga kalau PPF. Jenis-jenisnya banyak. Nah, itu saya mau nanya sedikit aja mengenai PPF. Nah, PPF itu sebenarnya produk apa sih? Jadi kalau PPF ini atau yang sering kita sebut tuh paint protection film. Jadi kurang lebih itu secara proteksi memang dia lebih bagus. Kalau ditanya produk apa, kadang kita gampangnya jelasin ke customer. Kalau nano ceramic coating itu adalah cairan yang kita olesin ke permukaan bodi mobil. Kalau PPF ini adalah sejenis seperti stiker yang kita tempelin. Jadi kayak laminasi mobil. Tapi dalam bentuk dia stiker. Tapi secara bahan dia beda sama stiker biasanya. Gitu. Jadi berarti kalau PPF itu kan seperti stiker, stiker bening ya gitu ya. Transparan. Nah, tapi itu bukan stiker, tapi ada yang namanya TPU sama PPF ya kalau nggak salah ya. Jadi jenis-jenisnya kalau PPF itu ada awalnya waktu itu ada TPH, ada TPU sekarang. Jadi berbeda di tipe jenisnya, kelenturannya,
Oh, kalau berarti nih kalau sedikit nih mengenai TPH itu dia bedanya apa sama TPU? Kalau secara beda, kalau dari kita workshop yang prapasang, dari efek kelenturan pas instalasi juga bisa berbeda. Kedua dari secara proteksi dalam artian fitur unggulannya PPF itu kan self healing. Ya, self healing. Nah, self healingnya jauh lebih baik di bahan TPU daripada TPH, jauh lebih baik ya. Tapi bukan berarti TPU lebih baik ya. TPU jauh lebih baik. Oke. Gitu. Kalau singkatannya itu TPH sama TPU itu apa sih sebenarnya? TPH itu termoplastik polihidrogen, kalau TPU termoplastik poliuretan. Nah, poliuretan itu lah. Betul. Itu biasanya yang terbaik itu poliuretan ya. Betul. Nah, oke. Itu cuma sedikit aja gambaran mengenai PPF ya, Ya. TPU dan TPH. Nah, sekarang ini saya mau nanya sama Bro Gian nih. Ini kan workshopnya di daerah Sunter nih. Ya. Kita mau lihat dulu dong ini fasilitasnya apa aja sih di sini? Boleh, Eh, boleh. Mungkin kita bisa sambil walking around kali ya. Boleh, boleh. Oke, Ya. mungkin. Yuk. Nah, ini dimulai mungkin ini ada tempat cuci mobil. Kita di sini punya 2 pencucian hidrolik. Oh iya, Ya. dua pencucian hidrolik. Nah, di Coating Garage ini pencucian mobilnya itu katanya spesial. Apa nih yang spesialnya dari cuci mobil di sini? Nah, sebenarnya secara spesialnya kita tuh ada yang namanya menyediakan pencucian mobil premium wash. Oh, premium wash. Betul, atau pencucian mobil yang beda dari pencucian mobil biasanya. Oh, oke. Sekaligus kita edukasi customer betapa pentingnya pencucian mobil premium wash itu pada Oke. mobil-mobil customer. Bedanya apa premium wash tuh? Secara beda, kalau yang kita lakukan di sini, yang kita jual ke customer premium wash adalah dari pencucian kita lebih detail, Oke. dari pemakaian sabun-sabun, obat-obat semua kita pakai yang terbaik juga. Oke. Lalu dari finishingnya secara segi pengeringan mobil kita maksimalkan di bagian pengeringan bodi, interior semuanya. Jadi Oke. beberapa kendala itu terkadang di pencucian mobil itu yang sering kadang saya temuin adalah masih banyak air-air yang belum kering sempurna. Wah, itu sering banget Iya, biasanya seperti itu. Iya, iya. Karena saya pun juga merasakan kalau cuci mobil seperti itu kan kadang kalau kita hobi mobil, kita suka, kadang kita detail. Jadi agak-agak annoying buat saya, agak ganggu. Iya, bener, iya. Makanya kalau di premium wash kita mau memastikan bahwa hal itu minim terjadi ya. Minim ya. terjadi. Kita maksimalkan. Walaupun bisa ada tetap ada terjadi tapi minim. sangat minim, betul. Kebiasaan memang sih kalau kita cuci mobil sambil rumah dilihat banyak air-air yang bercecer, kita lap lagi tuh mobilnya. Betul. Itu yang Iya. membedakan premium wash sama pencucian mobil biasa. Oke, itu berarti premium wash. Ya, Itu kira-kira kalau premium wash dikasih lapisan pelindung nggak kayak spray wax atau gimana? Jadi kalau di kita premium wash itu finishingnya selain dikeringkan kita sudah include kita kasih spray wax sebagai proteksinya. Berarti dikasih spray wax loh. Nah, kalau boleh tahu nih untuk saat ini ya harganya berapa ya? Kalau untuk saat ini yang berlaku premium wash kita tuh all size di 80.000 untuk semua mobil. 80.000 dapat spray wax loh. Ya. Bayangin, itu luar biasa ya. Nah, selain premium wash itu apa lagi? Kita kalau pencucian ada satu lagi, salah satu best seller kita juga namanya signature wash. Oh, signature Ya. wash. Jadi ada dua ya. Betul. Signature wash yang bedanya sama premium wash apa? Yang jadi pembeda adalah untuk finishing. Untuk finishingnya waxnya kita pakai dengan yang lebih baik atau kita pakai hand wax. Oh, dengan pakai hand ketahanan wax. yang lebih lama juga. Oke, pakai Betul. hand wax ya. Plus interiornya kita fogging. Oke. Oh, ada fogging ya. Betul. Oh, jadi selain hand wax, terus tapi tambah fogging. Nah, kalau itu harganya all size juga nggak? Untuk saat ini masih all size, harganya di 150.000 per mobil. Oh, 150.000 per mobil. Iya. Wow, keren banget ya, keren banget. Nah, selain tempat cuci, di sini kan ada 2 hidrolis, di sini tempat pengeringan. Nah, di sana itu tempat untuk itu ya, keramik coating ya di sana. Yang di dalam ruangan Ya, ya. ruangnya di sana itu ruang keramik coating atau di sini kan juga menerima jasa untuk PPF kan? Betul, untuk Oke. aplikasi PPF. Nah, aplikasi PPF juga di sana juga tempatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di atas tuh, itu ada kafenya loh. Nah, jadi di sini ada tempat ngopi-ngopinya, namanya Weasley. Ya, betul. Wah, jadi kalau customer yang datang ke sini bisa nungguin di sana ya. Nah, kalau kita boleh lihat gak nih, bro? Boleh. Boleh ya. Nah, ini kita mau lihat ke sana ya. Bro Gian, kita ke atas dulu, kita lihat kafenya. Yuk.
Nah, ini bersama dengan Bro Gian ini kita sudah ada di dalam kafenya Twisli ya. Betul. Nah, ini dia tempat ruangannya di sini ya. Ada AC sama yang untuk ruang smoking ya. Ada, kita sediain juga buat Ya. untuk smoking area juga. Nah, smoking areanya seperti itu. Nah, kalau untuk makanannya di sini ya sama Ya, betul. kopi-kopinya di sini. Kita udah banyak tahu nih mengenai coating garage ya. Jadi kita melihat segala fasilitas yang ada itu, wow, cakep banget tempat ini ya. Jadi kalau Anda mau cuci mobil, mau ceramic coating atau PPF, silakan datang aja langsung ke Coating Garage. Oke, terima kasih banyak Bro Gian Thank you, atas Bro Slato. penjelasannya, dan juga kita sudah tour di Coating Garage ini ya. Nah, kita senang banget ini, dan selain dengan hasilnya, tempatnya juga cakep. Nah, Thank you, thank you. Oke, kita ini terima kasih banget nih dari Slato Channel, Bro Ya. Gian. Sudah diajak keliling-keliling di Coating Garage, sudah dijelaskan mengenai proses detailing. Nah, Coating Garage ini juga punya akun media sosial. Nah, mungkin Betul. Bro Gian-nya aja langsung yang menjelaskan. Boleh, kalau untuk di Instagram kita ada di @coating.garage, sama di TikTok juga sama, di @coating.garage. Oke, kalau belum follow ya. Nanti di situ dilihat hasil pengerjaannya semua. Bukan hanya ceramic coating, tapi ada juga PPF. Oke, terima kasih banyak Bro Gian. Thank you, Bro Slato. Oke. Ya, terima kasih Bro sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, tekan tombol like dan berikan komentar Anda mengenai proses detailing ya. Dan jangan lupa juga Bro untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you Bro in the next video. Mantap Bro.